Untuk di video yang kedua, kita akan membahas Butter, BJTM, Energen, Foru, sampai dengan Wismilak. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, langsung di Butter ya. Butter ini menguat 7,95% di harga 95. Cukup keren juga ini saham ya, yang biasanya bulan-bulanan dia nggak kemana-mana. Untuk 3 atau 4 minggu ini dia cakep loh. 1 bulan berarti kan, pada bulan Mei dia cakep naiknya. Untuk Butter secara weekly, MACD dan RSI nya menarik, teknikalnya pun cukup oke. Namun yang perlu kalian perhatikan di sini adalah MACD dan RSI nya Butter secara teknikal weekly dia sudah mengerikan ya, sudah beresiko. Itu secara weekly. Walaupun memang dia masih punya target kenaikan ke harga 100 lagi, dan ada potensi dia bermain di atas 100. Ada potensi ya. Yang penting 100-nya dia jebolin dulu lah. 100, kalau dia jebol 100, maka ada potensi lanjut naik lagi untuk Butter. Namun apakah boleh dibeli Om? Nah, ini saham yang kayak gini itu sudah beresiko dan tidak boleh dibeli. Boleh beli kalau dia koreksi dulu. Nah, kalian kalau mau beli Butter ya tunggu di 90 sampai 87, itu paling di situ. Tunggu dari 95 koreksi ke 90 sampai 87. Nah, kalian tunggulah di situ. Area belinya 90 sampai 87, SL kalau jebol 87. Itu saja sih, tunggu ya. Karena apa? Karena ini cukup beresiko, walaupun memang dia masih pada potensi ke 100. Target dia 100 dulu, dan kalau dia break harga 100, maka ada potensi dia bermain di angka 100 ke atas. Itu. Namun kalau mau beli ya ini cukup beresiko. Tunggulah, tunggu di 90 sampai 87 ya. Buat teman-teman yang sudah punya Butter ya silahkan kalian pasang trailing stop. Trailing stop 2% atau 3% itu boleh. Dengan harapan dia besok opening mungkin langsung terbang ke 100, itu bisa aja. Dan kalau memang langsung terbang ke 100 itu rezeki kalian, berarti jackpot ya. Untuk Butter seperti itulah. Tunggu di 87 atau di 90 boleh. Kalau yang belum punya barang. Itu untuk Butter. Lanjut saham yang kedua ada BJTM, Bank Jatim ya. Bank Jatim ini dia saham swing karena nggak cocok untuk scalpingan. Untuk Bank Jatim ada potensi dia naik ke harga 580. Apabila dia break 580, maka ada potensi ke harga 600. Nah, buat teman-teman yang belum punya barang, ini ada dua opsi. Ada dua opsi, kalian mau beli di harga 565 silahkan dengan SL-nya di 555. Nah, kalian kalau mau pakai opsi kedua tunggu di 550 sampai 530, itu boleh. Bebas ya. SL kalau dia jebol 520. Kalau saya sih lebih mending tunggu di 540 sampai 530. Itu lebih enak. Melihat dari MACD dan RSI-nya pun sudah cukup beresiko untuk BJTM. Itu bebas. Saya kasih dua opsi secara technical daily seperti itu. Kalau melihat dari technical weekly-nya BJTM, dia masih punya target ya. Masih punya target ke 580 sampai 600. Itu target-target dia atau resisten yang wajib ditembus oleh BJTM. Dan apabila 580 ini nembus, maka potensi ke 600. Dan kalau 600-nya dia break juga, potensi tinggi ke 650. Untuk BJTM seperti itu, ada potensi dia lanjut lagi, ada potensi ya. MACD-nya cakep, RSI-nya pun cakep. Ya paling itu, tunggu dia koreksi dulu. Karena dia udah 3 minggu atau 3 candle weekly dia hijau terus, maka sehatnya dia bikin candle merah satu. Tunggu di 540 sampai 530 area beli, SL kalau jebol 520. Seperti itu saja untuk Bank Jatim. Lanjut ada Energen. Energen terkoreksi tipis saja. 1% juga nggak nyampe ini.
di harga 222 untuk energen secara technical weekly menarik. Menarik ini, MACD-nya cakep, RSI-nya pun cakep. Buat teman-teman yang belum punya barang, barangkali mau nyicil buat swing silahkan. Target swingnya jauh, ini bisa ke 350 untuk energen ya. Area belinya ya bolehlah di 220 sampai 210. Ya, 220 sampai 210 SL kalau jebol 210. Jangan sampai jebol nih 210 ya, garis warna ungu. Kalau jebol 210, maka ada potensi ke 200 lagi, bahkan ke 190. Semoga aja enggak. Ini target weekly dia cukup tinggi ya. Boleh dimanfaatkan untuk beli secara weekly, menarik. Kalau melihat secara daily, dia ada potensi terkoreksi dulu. MACD-nya dan RSI-nya pun sudah kurang oke. Ya, terkoreksi sehat bisa ke 216, ini bisa. Kalau jebol dia 216, maka ada potensi ke 210. Nah, ini jadi kalian kalau mau membeli energen, bikin area belinya cukup jauh ya. 220 atau 216 sampai 210. SL jangan sampai jebol 210. Itu garis warna kuning secara daily ada potensi terkoreksi dulu untuk energen. Saya ulangi, 220 atau 216 sampai 210 area beli. SL kalau jebol 210, TP-nya boleh di 230, 240 sampai 250 untuk energen. Menarik. Lanjut, ada Foru. Ini saham zombie. Kalian hati-hati kalau mau trading di saham zombie ya. Untuk Foru ini cukup ugal-ugalan. Kalau Foru secara teknikal dia kurang menarik ya. MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke. Namun ada satu harapan, dia ketahan di support. Ketahan dia. Support ada di 1550, 1555. Nah itu nggak boleh jebol, berarti ini support 1550 lah ya. Toleransi harga itu tidak boleh dijebol. Kalau saja jebol 1550, maka ada potensi dalam ke 1400 ya, minimal ke 1500 lah. Semoga aja nggak jebol ya 1550-nya secara daily. Kalau melihat secara weekly dia masih ketahan juga, dia punya support di 1530. Jadi kesimpulannya untuk Foru ini supportnya ada di 1550 sampai 1530. Itu garis yang tidak boleh dijebol. MACD dan RSI-nya weekly Foru ini cukup menarik sebenarnya. Namun hati-hati, dia besok wajib hijau berarti. Untuk Foru, pada minggu besok dia wajib hijau dengan target ke 2000. Cukup jauh juga. Berarti swing ya. 1550 sampai 1530 tidak boleh jebol. Kalian bikin area plan sendiri, oke? Itu saja untuk Foru. Lanjut ada GPRA. Ini adalah saham yang cukup keren ya. Dari harga 80 dia goreng sampai 130. Itu cakepnya luar biasa. Dari sini 80-an. Ngeri kan? Nah, untuk GPRA sepertinya sudah waktunya dia koreksi dulu ya. Secara MACD dan RSI-nya GPRA ini sudah beresiko. Ada waktunya dia koreksi ke harga 122, 120 itu ada potensi ke situ ya. Kalau jebol 122, 120 maka ada potensi dia jebol ke 113 sampai 110. Untuk GPRA technical weekly-nya cukup mengerikan. Hati-hati, jangan dibeli terlebih dahulu. Kalau melihat secara technical daily, dia punya support di 128, itu berarti support terdekat dia yang tidak boleh ditembus oleh GPRA. 128 jangan jebol. Kalau jebol 128 maka potensi ke 120. Dan kalau jebol 120 maka ada potensi ke 110, 113. Itu hati-hati. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya GPRA cukup mengerikan ya. Tidak disarankan untuk membeli. Kalau memang maksa mau beli ya kalian bikin support di sini, SL-nya dekat aja.
130 sampai 128 area beli, SL kalau jebol 128. Gitu aja untuk GPRA. Ya, deket aja, nggak usah jauh-jauh. Lanjut GTBO, ini saham ARA 34%. Berarti yang request GTBO ini memang udah punya barang ya, karena kalau belum punya barang nggak mungkin dia request. Nggak bisa dibeli, saham ARA itu kan nggak bisa dibeli. Nah, untuk GTBO, kalian kalau udah punya barang GTBO silahkan besok langsung take profit ya. Secara MACD dan RSI dia sudah mengerikan. Ada potensi dia naik 5%-an lagi, atau bahkan ARA sekali lagi pun bisa kalau bandarnya niat. Ini ada potensi. Tapi kalau dia nggak lock ARA atau dia naik opening terus turun lagi, itu dalam guys. Ada potensi turunnya dalam ke 220. Nah, ini hati-hati. Buat teman-teman yang udah punya GTBO, silahkan kalian pasang trailing stop ya. Dia secara weekly memang masih jauh, targetnya ke 300. Namun ingat, ini kenaikan yang sesaat. Kok bisa sesaat, Om? Karena sesuatu yang naiknya cepat, turunnya juga pasti cepat. Maka hati-hati, walaupun MACD-nya cakep, RSI-nya sudah beresiko. Itu hati-hati. Besok saya sarankan kalian untuk take profit terlebih dahulu di GTBO. Buat yang belum punya barang ya jangan belilah. Ngawur aja saham kayak gini mau dibeli. Stres kalian kalau mau sodako jangan ke bandar ya. Untuk naik, lanjut. Naik secara weekly dia masih lanjut penurunan ya. Ada potensi dia lanjut turun kembali. Ke harga berapa? Bentar. Jebol ini guys. Supportnya jebol ini. Kalau udah seperti ini saya nggak bisa berkomentar banyak karena semua support sudah dijebol. Potensi ATL ya. Kalau udah ATL ya penurunannya itu tergantung si bandar. Tergantung dia mau distribusi sampai kapan, itu terserah bandar. Memang kalau melihat dari MACD dan RSI-nya sudah memasuki area oversold juga. Ya kalian silahkan cicil-cicil di area 170 sampai 150, itu lebih bijak ya. Daripada kalian beli di harga sekarang. Kalau saya mau melirik naik itu di harga 170 sampai 150, itu lebih enak di situ daripada beli sekarang. Nah, kalau kita melihat time frame terdekat, dia punya support di 176. Kalau 176-nya jebol, sudah wassalam untuk naik, hati-hati ya. Semoga aja sih nggak jebol ini 176. 176, 175 nggak boleh jebol ya. Kalau jebol ya udah tinggalkan dulu, tunggu di 170 atau di bawah 170 sekalian. Itu untuk naik. Hati-hati kalau kita melihat secara broksumnya naik. Ada yang sudah mulai ngumpulin barang, tapi belum besar ya. Nanti ajalah, tunggu koreksian lagi untuk naik 170 atau 150 gitu untuk naik. Terakhir ada Wismilak. Untuk Wismilak secara technical daily dia ada potensi koreksi dulu ke harga 800. Dia punya garis warna biru muda di harga 800. Jangan sampai jebol tuh 800. Tapi kalau jebol ya udah bisa ke 750 sampai 700 lagi. Secara MACD dan RSI ada potensi lanjut koreksi dulu untuk Wismilak. Lanjut, kalau melihat dari technical weekly-nya Wismilak pun dia kali ini tertahan di support di harga 835. Semoga aja besok dia nggak lanjut turun, tapi melihat dari technical daily-nya memang potensi turun dulu. Ya udah, tunggulah di 800, itu lebih bijak ya. Kalian tunggu di 800 saja, berarti kalau mau Wismilak tunggu 800, itu area beli yang bijak di situ 800. SL kalau dia closing di bawah 800 ya. SL di bawah 800 kalau jebol. Kalau nggak jebol 800, misal besok turun ya guys. Misal turun dari 835 ke 800, itu kalian manfaatkan untuk cicil beli. Cicil belinya di 820 sampai 800. SL kalau jebol 800. Gitu aja sih untuk Wismilak. Target TP itu bebas ya. Yang penting plannya seperti itu. 800 nggak boleh jebol. Kalau jebol 800 maka ada potensi lanjut koreksi dalam lagi ke harga 750 sampai 700. Itu untuk Wismilak.
Dan sampai jumpa di video yang ketiga lagi nanti. Bye-bye.